Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Para santriwati yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun salat ini merupakan pokok dalam ibadah. Baik itu ibadah salat maupun ibadah wudu. Jadi kalau rukun ini tidak dilaksanakan atau rukun ini tidak dilakukan atau sengaja ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Kalau rukun ini kita lupakan, misalnya kita terlupa dalam melakukan salah satu rukun sholat, maka sholat kita tidak akan sempurna kecuali dengan mendatangkan atau mengerjakan rukun ini. Seperti contoh, misalkan kalian lupa ruku, kemudian kalian ingat saat sujud, apa yang harus kalian lakukan? Maka kalian kembali. Paham ini? Nah, kalau sekiranya misalkan kalian mengingatnya saat setelah atau saat salam. Misalkan kalian lupa rukun pada rakaat pertama. Kalian lupa ruku pada rakaat yang pertama. Kemudian sebelum salam, kalian ingat ternyata kalian lupa ruku. Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung salam? Tidak, kalian menggantinya dengan satu rakaat. Paham? Jangan salam atau jangan balik. Ini kan kebanyakan kalau seandainya kalian balik ke rukun yang kalian tinggalkan, maka kalian akan mengerjakan banyak rakaat. Oleh karena itu cukup kalian melakukan satu rakaat. Kira-kira paham tidak? Nah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, faslun arkanus salati sab'atu asyar. Rukun-rukun salat itu ada berapa dalam mazhab Imam Syafi'i? Ada 17. Kemudian rukun yang pertama adalah an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, yang dimaksud dengan niat adalah kehendak atau keinginan hati untuk melakukan suatu ibadah. Nah, jadi rukun pertama ini adalah niat. Tanpa niat, kalau ada orang yang sholat, kemudian tidak berniat, dia masuk dalam sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Kalau sekiranya misalkan, dia mengingatnya setelah dia melakukan satu rakaat, apa yang harus dilakukan? Misalkan, dia sholat, setelah mendapatkan satu rakaat, setelah mendapatkan 2 rakaat, setelah mendapatkan 3 rakaat, dia ingat bahwasanya dia belum berniat. Apa yang harus dia lakukan? Batalkan sholatnya dan ulang sholatnya. Paham? Karena sholatnya tidak sah. Karena sholatnya belum sah. Karena belum berniat. Kalau dia berniat, kemudian masuk ke dalam sholat, kemudian dia melakukan rakaat pertama dengan sempurna. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud. Setelah dia sujud sekali, kemudian dia berdiri. Dia lupa sujud untuk kedua kalinya. Seharusnya dalam serakaat berapa kali sujud? 2 kali. Nah, ini dia lupa sujud. Kemudian setelah dia selesai sujud yang pertama, pada rakaat yang kedua dia duduk tahiyat. Harusnya apa? Harusnya sujud lagi. Nah, ketika dia mengingatnya, apa yang harus dilakukan? Dia mengingat, ternyata saya belum sujud. Tinggal balik.
tinggal sujud. Paham ini? Nah, atau misalkan selesai tahiyat, kemudian dia berdiri. Di situ dia ingat ternyata belum sujud, maka kembalilah karena waktunya sangat pendek, waktunya berdekatan. Tapi kalau setelah salam baru ingat ternyata belum sujud, maka diganti dengan 1 rakaat. Paham ini? Nah. Adapun dalil tentang kewajiban niat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan balasan dan ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, kemudian tempat dan syarat niat. Sudah kita jelaskan pada bab wudu dan pada bab ini juga. Niat itu ada 5 pembahasan atau paling enggak ada 4 pembahasan. Yang pertama terkait dengan tempat niat. Para ulama sepakat bahwasanya tempat niat itu di mana? Di dalam hati. Berarti tidak perlu dilafadzkan. Yang penting kita berniat untuk sholat atau untuk berwudu sebelum kita melakukannya. Artinya berbarengan dengan melakukan ibadah sholat. Kalau niat untuk sholat ini, kapan kita niat untuk sholat? Saat kita takbiratul ihram. Jadi niat untuk sholat saat takbiratul ihram. Jangan berniat sebelumnya. Jangan berniat ketika akan keluar ke masjid. Atau jangan berniat sholat ketika akan masuk masjid. Tapi berniat sholat adalah ketika kita mulai takbiratul ihram. Jadi kita berniat terlebih dahulu, setelah itu kita takbiratul ihram. Dan niat itu tempatnya di mana? Hati. Apa niat kita sholat? Ya bebas. Dengan bahasa apa boleh. Tidak mesti dengan bahasa Arab. Misalkan, saya berniat sholat isya, atau sholat zuhur, atau sholat maghrib, subuh, lillahi ta'ala. Tanpa harus menyebutkan jumlah rakaatnya. Jadi yang wajib adalah menyebutkan sholat yang akan kita lakukan. Paham? Menyebutkan sholat yang akan kita lakukan. Saya berniat sholat zuhur, lillahi ta'ala, sudah. Tapi kalau mau menyebutkan bilangannya, boleh. Tapi yang penting, yang paling penting itu adalah menyebutkan sholat apa yang akan dilakukan. Saya berniat sholat zuhur, saya berniat sholat asar lillahi ta'ala. Tapi kalau menyebutkan saya berniat sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Paham? Tapi yang paling penting menyebutkan jenis sholat. Apa itu? Sholat zuhur kah? Sholat asar kah? Sholat maghrib kah? Itu yang penting. Paham? Atau kalau seandainya misalkan karena banyak masalah, banyak pikirannya sedang kacau, sedih, dia masuk ke dalam masjid ingin sholat, dia mendapati orang-orang sedang sholat, dia bingung, ini sholat apa, zuhur apa asar? Dia mau nanya ke kiri kanan, dia mau nanya ini sholat apa, orang sudah sholat semua, apa yang harus dia niatkan? Boleh nggak dia langsung Allahu Akbar tanpa niat? Nggak boleh. Maka dia berniat, saya berniat sholat saat ini. Ya, sholat apa saat ini? Sholat yang dilakukan oleh orang-orang saat ini apa? Waktunya misalkan kalau jam 12.30 berarti apa? Ya waktu sholat zuhur. Dia berniat apa? Berniat melakukan sholat waktu ini. Dia berniat melakukan sholat waktu kalau dia lupa sholat apa yang akan dia kerjakan. Paham ini? Nah. Jadi kalau seandainya dia datang ke masjid, bingung ini sholat apa? Asar apa? Zuhur. Maghrib apa isya? Waktunya sama. Dia tidak sedang galau, sedang sedih. Ada musibah, ada ujian. Nah, maka dia berniat, tidak tahu apa sholat yang akan dilakukan, tapi dia berniat, saya berniat sholat waktu ini. Lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Jadi niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Tapi para ulama
sebagian menganjurkan melafadzkan niat supaya membantu apa yang ada di dalam hati, supaya tidak ada was-was. Ini khususnya bagi orang yang suka was-was. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk melafadzkan niat supaya menghilangkan was-was. Melafadzkan itu tidak mesti harus mengeraskan. Paham? Jadi tidak harus memperdengarkan orang. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat ada'an lillahi ta'ala. Tidak mesti didengarkan. Paham? Cukup kita menggerakkan lisan, menggerakkan bibir, itu sudah namanya melafat. Kalau sebagian orang dia usolli fardhu dhuhri. Benar tidak seperti itu? Kalau sholat di masjid, usolli fardhu dhuhri, mesti didengar. Cukup kita menggerakkan. Itu namanya melafat. Nah, kalau saya misalkan berzikir namanya enggak? Ini hatinya yang berzikir. Tapi kalau dengar enggak? Enggak dengar, tapi melafatkan enggak ini? Melafatkan karena menggerakkan. Nah, ini namanya melafatkan. Tidak mesti nama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini namanya melafatkan apa? Mengeraskan. Ini melafatkan dan mengeras. Kalau ini namanya apa? Melafatkan. Kalau ini apa? Diam namanya ini. Tidak melafatkan. Dia dalam hati. Nah. Dan niat yang sahih adalah niat yang ada di dalam hati. Yang dianggap kesahihannya itu adalah niat yang ada di dalam hati. Kalau sekiranya niat yang dalam hati berbeda dengan apa yang dia lafadzkan, maka yang dianggap niat yang mana? Yang dalam misalkan dia akan sholat zuhur, kemudian di dalam hatinya dia berniat sholat asar, padahal sholat zuhur. Mulutnya mengatakan saya berniat sholat zuhur. Jadi dia akan sholat zuhur pada waktu zuhur. Tapi lisannya mengatakan saya berniat sholat zuhur, tapi di dalam hatinya mengatakan sholat asar. Sah enggak? Enggak. Karena yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Walaupun lisannya mengatakan sholat zuhur dan dia akan sholat zuhur, itu tidak dianggap. Karena yang dianggap itu adalah apa yang di dalam hati. Karena niat itu di lisan apa di hati? Di hati. Makanya, atau sebaliknya, dia akan sholat zuhur. Niat di dalam hatinya sholat zuhur. Tapi lisannya keceplosan mengatakan dia berniat sholat asar. Sah enggak? Sah. Karena yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Faham? Nah, kemudian mengeraskan niat dengan memperdengarkan orang lain dan mengganggu, ini hukumnya haram. Syarat niat, jadi niat itu harus bertepatan dengan awal ibadah yang kita lakukan. Saat kita sholat, maka niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jangan berniat sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, harus berbareng. Saat kita takbiratul ihram, kita niat dulu. Setelah kita berniat, baru kita takbiratul ihram. Paham? Jadi jangan, oh saya mau sholat, bilang ke istrinya, bilang ke suaminya, saya mau sholat. Kemudian dia pas nyampe masjid, Allahu Akbar. Lupa niat. Ini tidak sah. Harus berniat ketika akan takbiratul ihram. Kalau dalam wudhu kapan? Ketika akan membasuh wajah atau ketika akan membasuh kedua. Nah, itu tempat niat. Maka kalau seandainya niat itu dilakukan setelah takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, harus dibatalkan dan diulang dari awal. Paham ini? Kalau seandainya misalkan ada yang masbuk, begitu kalian masuk masjid, orang sudah mulai ruku, maka niat dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian baru ruku. Jadi jangan langsung
apa namanya, atau mungkin dia berniat, cuman dia niat sholat, kemudian langsung mulai ruku, nggak boleh, harus takbiratul ihram. Paham? Nah, kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Rukun yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram ini bukan mengangkat kedua tangan. Kedua tangan ini boleh diangkat atau boleh tidak karena hukumnya sunnah. Yang rukun adalah mengatakan Allahu Akbar. Jadi kalau seandainya misalkan setelah kalian berniat sholat, kemudian kalian tidak mengatakan Allahu Akbar setelah berniat sholat, sah tidak sholatnya? Tidak. Padahal sudah mengangkat tangan. Apa yang tertinggal? Takbiratul ihram. Ini bukan takbiratul ihram. Ini namanya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Yang wajib itu, yang rukun itu adalah mengatakan Allahu Akbar. Atau misalkan kalian setelah berniat Allahu Akbar, langsung begini. Boleh enggak? Boleh. Nah, tapi bagusnya, sunnahnya dengan mengangkat kedua tangan. Paham? Karena yang rukun itu adalah takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu alasannya ada uzur syar'i, ada alasan yang dibenarkan. Misalkan, orang pedalaman yang baru masuk Islam. Orang pedalaman yang baru masuk Islam. Jadi untuk mengatakan, mengucapkan Allahu Akbar berat. Dia tidak bisa, diajarkan tidak bisa. Maka boleh dia memakai bahasa sendiri. Misalkan Allahu Akbar, apa terjemahannya? Misalkan Allah Maha Besar. Atau bahasanya sendiri apa. Nah, tapi tidak boleh terus-menerus seperti itu. Harus diajarkan. Setelah dia bisa, maka tinggalkan. Kalau sudah bisa, kemudian dia ganti lagi dengan bahasanya, tidak sah. Misalkan kalian sudah faham, sudah belajar, sudah hafal. Boleh tidak kalian mengatakan Allah Maha Besar? Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Paham? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena mengucapkan Allahu Akbar itu rukun. Harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu. Karena baru masuk Islam. Tapi tidak. Jangan sampai, oh baru masuk Islam. Sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum bisa-bisa. Berarti tidak belajar. Kecuali tidak ada yang mengajarkan. Misalkan dia hanya belajar dari media, entah radio atau apa. Dan pelajaran-pelajaran seperti itu sekali sebulan. Kalau dia ke kota mungkin susah. Atau alasan-alasan yang dibenarkan. Kemudian, rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Jadi bagi yang mampu dalam sholat fardu wajib. Ini adalah salah satu dari rukun sholat. Berarti kalau tidak mampu, boleh tidak berdiri. Jadi yang wajib berdiri adalah yang mampu. Kalau seandainya misalkan dia tidak bisa berdiri, boleh tidak dia tidur? Hah? Boleh tidak dia tidur? Jangan langsung tidur, cari yang lebih ringan. Misalkan, kalau dia tidak bisa berdiri tegak, tapi dia bisa bantu dengan tongkat, maka pakai tongkat. Kalau seandainya tidak bisa pakai tongkat, maka boleh duduk. Duduk silahkan, boleh dengan kursi atau boleh duduk bersih. Yang penting duduk. Tapi tidak bisa melipat kakinya, ya boleh selonjoran. Paham? Boleh selonjoran, itu selonjoran, kakinya ke depan. Intinya bagaimanapun caranya yang penting duduk. Tapi tidak bisa duduk, pantatnya sakit, tidak kuat. Kuatnya bagaimana? Bertidur? Ya silahkan tidur. Intinya sholat itu dilakukan bagaimanapun. Kalau hanya tidak mampu berdiri, saya tidak mampu berdiri, tapi yang lain saya mampu. Oh silahkan pakai kursi, ya sholat pakai kursi. Kemudian Allahu Akbar,
Pas giliran ruku, mampu ruku enggak? Oh, mampu. Maka berdiri. Nah, misalkan Allahu Akbar misalkan. Ruku. Maka kalian berdiri Allahu Akbar. Mampu. Sami Allahu liman hamidah. Mampu enggak sujud? Mampu. Maka sujud. Jika tidak mampu berdiri, kemudian tidak mampu ruku dan tidak mampu sujud, maka sholatnya tetap di atas kursi atau duduk di atas lantai. Nah, kemudian rukunya itu dengan berisyarat dengan kepala, Allahu Akbar. Sujudnya lebih rendah dari ruku, Allahu Akbar. Selama kita mampu melakukan ruku, maka rukulah. Selama kita mampu melakukan sujud, maka sujudlah. Paham ini? Jangan sampai kita tidak mampunya hanya berdiri, kemudian kita ruku, tidak mau ruku, sujud, tidak mau sujud, kita sujudnya tidak. Harus. Yang kita tidak mampu adalah berdiri, maka yang diganti dengan duduk hanya berdiri, rukunya kita lakukan dengan sempurna, sujudnya kita lakukan dengan sempurna. Paham ini? Ini berdiri ini rukun kapan? Saat kapan? Saat sholat fardu. Adapun sholat sunnah, entah itu tahajud atau sholat sunnah yang lain, itu boleh dilakukan dengan cara duduk. Nah, paham? Tidak mesti tidak mampu. Kalau dia sehat tapi dia ingin duduk, tidak apa-apa. Hanya saja pahalanya setengah orang yang berdiri. Paham ini? Pahalanya setengah orang berdiri. Nah, jadi boleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal." Barang siapa yang salat berdiri, maka ini lebih afdal. Tapi ini untuk salat Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang salat dalam keadaan tidur, terlentang, berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka pahalanya setengah orang yang duduk. Ini untuk salat sunnah boleh. Boleh dia duduk sebagai ganti dari berdiri, tapi dia pahalanya tidak sempurna. Qala al-muallif rahimahullah. Kemudian rukun yang keberapa? Yang keempat, qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi membaca surat Al-Fatihah wajib. Membaca surat Al-Fatihah adalah wajib. Nah, pada setiap rakaat. Kalau sholat subuh berarti berapa kali? 2 kali. Sholat asar berarti berapa kali? 4 kali. Sholat maghrib 3 kali. Baik bagi imam maupun bagi makmum. Baik bagi yang berjamaah maupun sholat sendiri. Kecuali bagi makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, dia masuk masjid ketika imam akan ruku, atau dia masuk masjid ketika imam sedang ruku. Apakah dia menyelesaikan bacaan Fatihah baru ruku? Tidak perlu. Dia cukup berniat takbiratul ihram, kemudian mengikuti imam. Kalau ruku, dia ruku. Tidak perlu membaca Al-Fatihah. Takutnya nanti, Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah berdiri, kemudian dia baru selesai baca Fatihah. Boleh tidak dia ruku setelah itu? Tidak boleh. Karena imam sudah selesai ruku. Apa yang harus dia lakukan? Ya diam berdiri sama imam. Ketika imam sujud, barulah dia ikut sujud. Tapi dia tidak terhitung 1 rakaat. Kenapa? Karena tidak ruku bersama imam. Penting ini masalah sholat ini. Paham tidak ini? Jadi, ketika kalian masuk ke dalam musola, imam sudah sujud, cepat buru-buru. Maksudnya jangan diem, tunggu imam dulu selesai sujud, tunggu imam selesai semuanya, tunggu imam berdiri baru, atau misalkan imam atau jamaah duduk tahiyat, kalian masih nunggu kapan dia berdiri. Enggak. Begitu kalian masuk masjid, musola, imam dalam kondisi apapun ikuti. Walaupun tidak terhitung 1 rakaat. Ketika imam sujud, kalian berniat sholat, kemudian Allahu Akbar. Yang penting takbiratul ihram dulu. Setelah itu, ikuti sujud imam. Ikuti duduk imam. Pokoknya apapun kondisi.
Walaupun tidak terhitung 1 rakaat, tapi kalian mendapatkan pahala mengikuti imam. Paham? Kalau imamnya ruku, kalian ruku, maka terhitung 1 rakaat. Paham ini? Ini masalah sholat yang kita lakukan sehari-hari harus paham. Kadang saya lihat sebagian, imam sedang ini masih dia diem, berdiri, tunggu imam selesai. Ini salah. Jadi, begitu kalian masuk masjid, ikutilah imam. Apapun yang dia lakukan imam, atau apapun yang dilakukan oleh jamaah, kalian ikuti. Paham ini? Nah. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib bagi yang sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Kecuali bagi makmum yang masbuk, yang mendapati imam sedang ruku, maka dia takbiratul ihram, setelah berniat takbiratul ihram, kemudian dia ruku, walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Atau misalkan, dia masuk saat imam akan selesai membaca surat, baru membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, baru membaca 2 ayat saja, imam sudah ruku. Maka boleh dia tinggalkan kalau tidak sempat. Takutnya nanti kalau dia selesaikan, imam keburu berdiri i'tidal. Maka tinggalkan bacaannya, kemudian ikuti imam ruku. Paham ini? Nah. Jadi membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah harus dibaca dengan benar. Karena ini rukun. Nah, makanya nanti ada syarat-syarat bacaan Al-Fatihah yang akan kita pelajari di sini. Tasydidnya harus diperhatikan, huruf-hurufnya harus diperhatikan, jangan sampai salah. Kalau tidak sah, kalau salah bacaan Al-Fatihahnya nanti berimbas kepada kebenaran kesahihan sholatnya. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu ayat surat Al-Fatihah. Maka tidak membaca bismillah dalam sholat, tidak sah sholatnya. Baik dia membacanya secara jahar, secara keras, atau membacanya secara sir dengan pelan. Yang penting, begitu kalian atau imam misalkan membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tetap dia membaca bismillah. Entah dia mengeraskan atau entah dia baca dengan sir, dengan pelan, dengan suara yang lirih. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Karena Bismillah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau ditinggalkan, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Faham? Ada di dalam buku itu. Kemudian, rukun yang kelima adalah ruku. Ruku adalah membungkukkan badan setelah selesai membaca Al-Fatihah dan selesai membaca surat. Maka dia membungkukkan. Nah, kadar minimal ruku ini bagi orang yang sholat dalam keadaan berdiri adalah kadarnya pertama, membungkukkan badan hingga kedua telapak tangan dapat mencapai lututnya. Jadi membungkukkan badan. Kalau seandainya dia membungkukkan badan tapi belum mencapai lututnya, ini boleh enggak? Dia membungkukkan badannya, tapi tangannya belum mencapai lutut, sampai pahanya, sah enggak? Enggak sah. Bisa sah bagi yang tidak mampu. Dia misalkan tidak bisa membungkukkan badannya sampai tangan menyentuh lututnya, hanya bisa begini, boleh enggak? Boleh. Karena bagi orang yang tidak mampu, apapun boleh. Kalau dia mampu kemudian tidak melakukan, inilah yang tidak boleh, tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, jika seorang tidak mampu membungkuk sepenuhnya, maka ia wajib menundukkan tubuhnya sebatas kemampuan. Ya, kayak tadi misalkan tidak bisa sepenuhnya begini, tapi dia begini saja bisa. Ya, silahkan. Dan kalian yang melihat seperti itu, jangan mengatakan, salah caranya. Jangan langsung menghukumi orang salah. Bu, misalkan, Pak, caranya salah. Ya bukan salah, siapa tahu ada uzur. Disitulah pentingnya kita memberikan uzur kepada orang lain. Mungkin dia melakukan itu bukan karena memang disengaja melakukan kesalahan, siapa tahu dia sedang sakit. Jangan buru-buru mengatakan, sudah salah caranya sholat ini. Ini tidak benar cara sholat seperti ini, cara ruku yang ini tidak. Nah, siapa tahu dia dalam kondisi sakit. Kemudian apabila tidak mampu membungkuk sama sekali, maka ia berisyarat dengan kepalanya. Artinya tidak mampu, walaupun cuma sedikit saja, maka duduk.
atau berisyarat. Misalkan, dia tidak mampu sempurna, tidak mampu setengah, tapi dia hanya bisa mampu dengan isyarat kepala. Maka, bagaimana caranya? Allahu Akbar. Paham? Kepalanya. Dan dia tetap dalam posisi berdiri. Kenapa? Karena berdiri wajib, rukun. Dia mampu berdiri, maka tetap berdiri. Cuman dia tidak mampu ruku, maka rukunya dengan isyarat kepala. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud mampu? Ya silakan sujud. Dia tidak mampu sujud. Karena kakinya, keras, kaku. Tidak bisa. Maka dia, sujud dengan isyarat juga. Allahu Akbar. Nah, paham? Intinya sholat itu dilakukan dengan semampunya. Kalau sudah tidak mampu sama sekali, tidak bisa dengan menggerakkan kelopak mata, tidak bisa dengan hati, itu tandanya sudah mati. Kalau paling tidak ya dia sedang koma. Nah, kalau orang koma kan sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian jika tidak mampu menundukkan kepala, maka berisyarat dengan kelopak matanya. Dan jika tidak mampu melakukan apapun, maka cukup menghadirkan niat ruku dalam hati, dan hal itu telah mencukupi dengan hatinya. Nah, kemudian tumakninah dalam ruku, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Pelajari baca. Paham ini? Karena ini sholat yang kita lakukan setiap hari, harus paham. Harus kita tahu. Pinter, enggak pinter, bodoh atau pinter, siapapun kita. Sholat ini harus kita kuasai, harus kita pahami. Jadi jangan untuk mengejar nilai ulangan nanti, enggak penting nilai ulangan itu. Yang penting kamu bisa sholat, paham caranya sholat, tahu apa yang harus dilakukan ketika sholat. Kita belajar ini supaya kita mengamalkannya. Makanya jangan menghayal dalam ini, enggak paham, susah. Ini penting ini. Inilah salah satu kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ini. Jika ini gagal, insya Allah bisa dinyatakan kehidupan dunia dan akhirat kita gagal. Karena ini adalah tiang agama. Inti dari agama itu adalah sholat. Maka perhatikan, jangan malas-malas. Jadi belajar ini bukan untuk hanya sekedar pinter ya, tapi ini kita pelajari supaya kita bisa mengamalkannya. Makanya yang tidak paham, yang menghayal hari ini, tanya pada temannya, apa maksudnya tadi? Ini bagaimana maksudnya? Tanya, karena ini yang kita amalkan setiap hari, setiap saat. Bukan hanya sekedar, oh saya tidak paham, terus tidak apa-apalah, nanti suatu saat kita paham. Tidak, segera kamu harus paham sekarang. Kenapa? Karena ini kita praktikkan setiap saat. Paham? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.